Simpan di tempat yang aman. Coba kamu punya permata taruh di depan rumah, hilang nggak? Ya hilang lah. HP yang nggak semahal permata aja ditaruh di depan rumah hilang, ya kan? Istri itu ibarat permata, jadi harus dijaga, ditaruh di tempat yang aman, ditaruh di tempat yang rapi, bukan untuk dipertontonkan. Oleh sebab itu, kalau tuntunan Islam tidak seperti itu. Istri itu ibarat permata yang harus dijaga, ditempatkan di tempat yang rapi, yang tertutup, tidak untuk dipertontonkan kepada sembarang orang. Maka kalian banyak di sekeliling kita itu teman-teman kita yang mungkin karena belum tahu husnudzon saya yang seperti itu tidak sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak melarang kalian mau seperti itu, tidak. Saya hanya menyampaikan kalau kalian itu umatnya Rasulullah, maka begini loh tuntunannya Rasulullah. Ya, makatan ya. Ya. Pertanyaan yang terakhir ini sensitif ya. Nanti saya kalau tiba-tiba dipanggil gimana ya? Gitu ya. Ketar-ketir saya jawabnya. Pertanyaan yang pertama itu nggak ada pantangan bagi saya untuk menjawab ya. Saya nggak akan terkena pasal apa-apa. Yaitu bagaimana hukumnya mendengarkan musik lagu suara perempuan, begitu ya? Suara perempuan itu apakah aurat atau bukan? Ulama Syafi'iyah mengatakan mayoritas itu bukan aurat. Suara perempuan bukan aurat, tetapi fitnah. Aurat tidak, tetapi fitnah iya. Kalau aurat itu badannya, wajahnya, tangannya, rambutnya, kakinya, hatta kukunya yang sudah lepas, hatta rambutnya yang sudah dipotong, itu aurat. Tapi kalau suara itu adalah fitnah. Nah, ini juga terbagi menjadi dua. Kalau mendengarkannya secara langsung, apa rekaman? Kalau rekaman itu agak ringan. Seringkali kita kan lagi naik mobil mendengarkan lagu di YouTube sedapatnya, ya kan, pokoknya lagu santai sedapatnya kan, begitu nggih? Atau sholawat sakniki juga perempuan banyak, ya kan? Nah, kalau itu rekaman itu dan suaranya perempuan, itu adalah fitnah, paling banter makruh kalau rekaman. Tapi kalau langsung bisa sampai haram. Kalau langsung bisa sampai haram. Tapi kalau rekaman tok seperti di headset atau di rekaman, itu paling banter makruh. Selama tidak syahwat ya. Kalau syahwat hatta tembok itu dosa, begitu ya. Kalau syahwat hatta tembok itu dosa. Bisa dipaham belum nih? Bisa ya? Jadi hukumnya mendengarkan suara lagu perempuan. Saya katakan dulu, suara perempuan itu apa hukumnya? Aurat apa fitnah? Fitnah, bukan aurat ya. Madzhab Syafi'i jumhur kebanyakan itu adalah fitnah, bukan aurat. Kemudian mendengarkan sendiri terbagi menjadi dua. Ada mendengarkan langsung, ada mendengarkan rekaman kayak di YouTube. Kalau rekaman hukumannya agak ringan. Paling banter adalah itu nanti kalau difikihkan banyak banget kasusnya, Pak. Suaranya dibahas, gitarnya dibahas, megal-megalnya dibahas. Loh, kalau difikihkan kena pasal banyak. Tapi secara globalnya aja ada kalanya live langsung, ada kalanya rekaman, itu hukumnya beda. Gitar mendengarkan langsung atau main langsung, madzhab 4 ya haram. Tapi kalau sudah rekaman nggak sampai haram. Beda kan? Begitu. Paling makruh. Bedanya rekaman begitu sama yang asli. Jadi udah ibaratnya udah duplikatnya, udah bukan live, bukan asli. Nah, jadi bisa ditangkap nggih? Yang pertama. Yang kedua, masalah gambar-gambar seperti itu. Seperti pertanyaannya Pak Jimunir tadi. Jadi gambar, andai kata di ibarat fikih itu melihat sesuatu yang di kaca. Karena zaman dulu itu baru paling bisa kecanggihannya pakai kaca, belum ada video. Kalau tidak ada syahwat, sesuatu yang tidak asli alias di kaca itu ya nggak dosa memang. Sesuatu yang tidak asli alias rekaman di kaca atau semacamnya, kalau zaman dulu bahasanya kaca, ma fil mir'ah.
melihat perempuan di dalam kaca, bukan ikan di dalam kaca, ya, apalagi kalau perempuan di dalam kaca, nggak ada ikannya, nggak ada. Katakanlah terbuka auratnya. Kalau tidak ada syahwat, ya di fikih dibahas. Memang kalau tidak ada syahwat, ada yang mengatakan tidak dosa. Tapi apa bisa laki-laki melihat perempuan, katakanlah seksi dan lain-lain, tidak tertutup auratnya, tidak datang syahwat, memangnya bisa? Bisa apa mboten? Secara rata-rata kan tidak bisa. Paling yang bisa itu ya orang soleh yang hatinya itu benar-benar enggan melihat seperti itu. Ibarat matanya natap ke sana, tapi yang dia terawang itu bukan pandangannya, enggak ke sana, ke tempat lain. Itu kan bisa. Ya, gitu ya. Kalau bisa tanpa syahwat di semacam kaca atau semacamnya itu ya tidak dosa. Tapi kan apa mungkin tidak syahwat? Rata-rata mayoritasnya ya mengandung syahwat. Kalau mengandung syahwat, jangankan gambar perempuan, jangankan video perempuan, video tembok menurut orang ini bikin syahwat karena temboknya didesain gimana gitu, dibikin patung cantik atau apa, bikin syahwat, ya dosa, gitu ya. Jadi jawaban saya umum, tidak mengomentari A atau B atau C karena itu berisiko, gitu ya. Saya cari aman aja. Jadi kembali ke secara fikih dasar, andai kata tidak ada syahwat tidak dosa, tetapi tidak mungkin, hampir tidak mungkin 99,99% tidak punya syahwat. Orang dia lihat itu berarti kan punya syahwat, penasaran lihat itu berarti kan punya syahwat. Memang mengandung berita sehingga kita tidak ada syahwat, cuma ingin tahu beritanya, kan nggak mengandung berita. Lalu mengandung apa? Mengandung syahwat, kan begitu, gitu ya. Intinya ya sebaiknya dihindari. Walaupun sudah punya istri sekalipun, tidak seperti itulah tuntunan Islam, ya. Tidak seperti itulah tuntunan Islam. Kalau ada seseorang yang bisa tanpa syahwat tapi itu 1001 mungkin ya silahkan. Tetapi 99,99% itu orang itu ketika melihat seperti itu ya ada syahwatnya. Maka sebab itu ya sudah punya istri, memang enak sudah punya istri, masih cari, kan ada yang nyata, kenapa cari yang tidak nyata, kan begitu ya. Katakanlah ya wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan jawaban yang sedikit ini sudah bisa diambil maknanya, gitu ya, sudah diambil hikmahnya. Tinggalkan karena mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Itu pun kalau ada manfaatnya, apalagi 99% mestinya ada syahwatnya, berarti itu haram, berarti itu dosa. Wallahu alam bisawab. Ya, makaten nggih.